Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Kali ini kita bertemu lagi bareng kakak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Arif. Kenapa dia? Oh, sakit. Kalau begitu, kita doain bareng-bareng semoga Arif cepat sembuh dan diangkat penyakitnya. Dan kita di tengah maraknya wabah virus COVID-19 ini, semoga kita dijauhkan darinya dan semoga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, doa silakan dipimpin oleh ketua kelas, Akam. Amin. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, ilmu yang kita dapatkan nantinya menjadi berkah dan bermanfaat. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang baru dari pertemuan sebelumnya. Tapi kita review dulu. Kira-kira ada yang masih ingat gak sama materi sebelumnya? Ya, kamu, Akam? Saya, Pak. Jadi materi sebelumnya yaitu strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, bagus. Ada yang tahu apa kesimpulan dari materi sebelumnya? Ya, jadi pada intinya yaitu pada materi sebelumnya, ketika polisi di Mekah saat itu dalam kondisi yang bisa dibilang tidak stabil, kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Dan ketika Rasulullah saat hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah Islam berkembang begitu besar. Apa yang terjadi? Di sana mulai ada perintah sholat, puasa, zakat, bahkan azan untuk pertama kalinya dikumandangkan ya oleh siapa? Yaitu Bilal bin Rabah. Bagus. Nah, bagaimana Rasulullah saat itu bisa mengembangkan Islam di kota Madinah? Salah satu upaya yang Rasulullah lakukan adalah yaitu menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor sehingga mereka bersatu bersama dalam agama Islam, membela agama Allah, sehingga Islam bersama mereka berkembang pesat. Ada kisah menarik ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama sahabat serta kaum Muhajirin. Saat itu ketika mereka sampai di Madinah, mereka disambut dengan syair-syair yang begitu indah. Ada yang tahu syairnya? Yuk kita bacain bareng-bareng. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Ya, cukup. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabatnya semua hijrah ke Madinah, Islam berkembang begitu pesat di sana. Bahkan pengaruhnya sampai saat ini kita rasakan sehingga kita masih dapat merasakan yang namanya nikmat Islam, nikmat iman, Islam dan ihsan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan.
Pada materi sebelumnya, bagaimana Rasulullah dan sahabatnya melakukan strategi dakwah, itu pula tidak terlepas dari peran sebuah ilmu, ya. Nah, maka ilmu di sini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Bahkan bukan cuma itu, dalam segala aspek yang kita lakukan di dunia ini, semua itu harus dilandaskan pada ilmu. Apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita kerjakan, itu harus ada ilmunya. Nah, teman-teman pernah nggak sih dari sejak SD mungkin, SMP, atau bahkan sampai sekarang suka diingetin sama orang tua buat menuntut ilmu atau belajar? Sing dibilangin nggak? Nah, kalau misalkan kalau sholat yang benar, kalau ngaji yang benar biar pintar. Bukan cuma orang tua, guru juga. Pernah kan? Ya. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Yaitu menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi ilmu itu memang sangat penting. Nah, kenapa? Karena ilmu itu bagaikan sebuah cahaya. Apa sih fungsi cahaya itu? Nah, yaitu untuk menjadi penerang. Bagus. Teman-teman bayangin, ketika kita dalam posisi yang gelap gulita, teman-teman tidak tahu harus bagaimana, nggak tahu di depan ada apa, di belakang ada apa, di samping ada apa. Bisa jadi ketika kita melangkah ke depan ada duri, kalau kita jalan malah kejedot tembok misalkan. Nah, itu dengan ilmu atau dengan cahaya kita bisa tahu apa yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita bisa bedain mana A, mana B, mana C, dan seterusnya, sehingga ketika kita punya cahaya, kita tidak tersesat lagi, ya. Nah, begitu juga kehidupan kita. Seandainya kita berjalan di muka bumi ini tanpa sebuah ilmu, bisa jadi kita tersesat. Kita nggak tahu mau ke sini jalannya lewat mana, mau ke sono jalannya lewat mana. Nah, dengan ilmu semua menjadi jelas. Maka ilmu di sini bagaikan sebuah cahaya untuk menerangi dan membuat sesuatu menjadi jelas. Nah, lalu apa sih kegunaan ilmu itu? Ada yang tahu? Nah, teman-teman misalkan itu ya, mau menjadi seorang presiden, bisa kok menjadi dokter, menjadi ulama misalkan, atau apapun yang teman-teman cita-citakan. Ketika SD mungkin mau jadi pilot, ya, mau jadi tentara, mau jadi seorang apalagi astronot misalkan. Nah, itu semua bisa kita capai dengan menuntut ilmu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dan semua itu tidak terlepas dari sebuah ilmu itu sendiri. Nah, jadi begini, kalau misalkan ada anak orang kaya, ketika dia kaya tapi nggak punya ilmu atau nggak punya bekal, bisa jadi di masa depan dia akan jatuh miskin. Kemudian ada lagi misalkan orang miskin, kalau tanpa ilmu, maka bagaimana akan bertahan hidup di dunia yang berbinar-binar ini? Bisa jadi akan binasa, tertelan oleh perkembangan zaman dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada orang miskin, dia punya ilmu yang baik, berpendidikan, maka dia bisa mengangkat derajatnya. Banyak ya orang miskin hingga akhirnya dia mampu menjadi orang yang sukses, yaitu berkat adanya sebuah ilmu. Dan ilmu juga bisa mengantarkan seseorang itu kepada surganya Allah. Nah, ini
bukan. Nah, ini dia alasan untuk atau balasan untuk orang-orang yang berilmu. Jadi misalkan kita bukan anak orang kaya, kita bukan keturunan raja, kita bukan keturunan bangsawan, lalu bagaimana cara kita agar meningkatkan atau menaikkan derajat kita? Nah, yaitu dengan berilmu. Maka insya Allah derajat kita akan naik. Ada keutamaan untuk orang yang menuntut ilmu. Salah satunya dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berilmu, yaitu akan memberikan kemudahan jalan baginya untuk menuju surga. Dan bahkan malaikat-malaikat pun ketika ada orang yang sedang menuntut ilmu, malaikat akan mengepakkan sayapnya seketika mendoakan orang yang menuntut ilmu tersebut, karena malaikat suka apabila ada orang yang sedang menuntut ilmu. Bayangkan ya, kita kalau didoain sama orang tua, didoain sama orang soleh, wes itu sudah luar biasa banget. Dan ini didoain juga ketika kita menuntut ilmu sama makhluk Allah yang mulia, yaitu malaikat. Nah teman-teman, tapi kalau kita hanya menuntut ilmu, semua kita punya ilmu nih, tapi ilmu itu cuma bisa diinepin aja atau cuma jadi kerangkeng dalam diri kita, tidak disebarluaskan, maka sungguh sangat sayang. Padahal ya, ketika kita bisa memberikan ilmu kepada orang lain, itu ganjarannya sangat luar biasa. Maka membagi ilmu adalah salah satu bentuk kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, yakni sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita nggak bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah yang bermanfaat. Ketika kita menjadi orang yang bermanfaat, insya Allah kita termasuk sebaik-baik manusia. Ya, kali ini kita akan coba berdiskusi ya. Nah, sekarang kalian buat 8 kelompok. Ya, silakan buat 8 kelompok. Temannya bebas, boleh pilih siapa saja. Satu kelompok bisa terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, sudah membuat kelompok ya. Nah, tugasnya adalah kalian cukup menjawab. Nah, menjawabnya tapi dengan analisa. Boleh dicatat pertanyaannya. Ya, yang pertama, kenapa kita wajib menuntut ilmu dan kenapa ilmu itu sangat penting? Yang kedua, dan ini pertanyaan yang harus dijawab dengan analisa ya. Nah, kita hidup sudah masuk pada era globalisasi yang berkembang pesat, termasuk semakin kesini kita semakin mudah mendapat informasi, baik dari internet, sosial media, dan sebagainya, pokoknya dari manapun lah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi hal demikian ketika kita sebagai penuntut ilmu berhadapan dengan kemudahan informasi yang didapat. Ya, silahkan dianalisis dengan baik-baik dari segi sudut pandang manapun bagaimana menyikapinya. Kita bisa berhadapan dengan namanya hoax, berhadapan dengan informasi yang salah, keliru, gitu kan, sebagainya. Silakan dijawab, nanti dikumpulkan ya. Selagi kalian mengisi, kakak akan coba untuk keliling melihat-lihat, oke? Oke, kalau sudah, nanti ketua kelompok silahkan mengumpulkan jawabannya. Oke, alhamdulillah materi kali ini kita selesai. Ya teman-teman, jadi ada beberapa pesan yang harus teman-teman
perhatikan. Ya, sudah tahu di sini ada gambar apa? Ya, bagus, gambar pensil. Kenapa saya tampilkan gambar pensil? Nah, teman-teman tahu kan pensil, ketika pensil itu digunakan terus-menerus untuk menulis dan lain sebagainya, maka lama-kelamaan ia akan habis tergerus. Tapi walaupun ia habis, pensil ini meninggalkan bekas, meninggalkan cerita-cerita. Nah, ini dia, kita juga harus seperti pensil. Hidup kita tergerus oleh usia yang semakin tua, tapi ketika kita punya ilmu, kita share ke orang lain. Harapannya adalah ketika kita sudah tiada, ilmu itu masih terus dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga amal kita menjadi amalan jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kalau di akhirat nanti kita mendapat pahala yang terus mengalir, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, balighu anni walau ayah. Artinya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu sedikit apapun, sampaikanlah. Oke, yuk kita belajar dan berbagi. Nah, jadi pada intinya kita harus apa? Study and sharing, ya. Oke, itu aja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi berkah apa yang kita pelajari hari ini. Dan sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas Akam dipimpin doanya. Amin. Ya, cukup sekian dari kakak. Semoga kalian selalu semangat terus belajarnya, karena ada mimpi yang harus kalian capai, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.